Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, NIM di 0419082. Di sini saya akan mempresentasikan materi motivasi dan aktivitas dalam belajar. Yang pertama, pengertian motivasi. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover, yang artinya dorongan dari sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Sementara motivasi belajar, yang artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Jadi motivasi tersebut tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Yang kedua, motivasi eksternal. Pengertian dari motivasi eksternal adalah kebalikan dari motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari di luar individu tersebut. Motivasi ini timbul karena adanya rangsangan, pengaruh dari orang lain. Yang selanjutnya adalah tujuan motivasi dalam belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Selanjutnya adalah cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, menggunakan metode belajar yang tepat dan beragam. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya siswa akan cepat bosan dengan materi atau metode belajar yang monoton, itu aja. Makanya menggunakan metode belajar yang tepat dan beragam adalah pilihan yang tepat. Misalnya dengan membuat kelompok ataupun diskusi agar siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Dalam kegiatan belajar mengajar, kita bisa misalnya memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa aktif dalam menjawab dan bertanya. Yang ketiga adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya tak cukup hanya dalam bentuk buku ataupun materi-materi yang lain. Dengan memanfaatkan media yang ada, materi-materi baru akan didapatkan oleh siswa dan tidak cepat bosan. Yang keempat adalah menciptakan kompetisi. Guru sebagaimanapun bisa ataupun harus menciptakan kompetisi dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa semangat. Misalnya seperti siswa satu dengan yang lainnya tidak mau mengalah dan terus belajar untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Selanjutnya adalah mengadakan evaluasi secara berkala. Dengan mengadakan evaluasi secara berkala, kita dapat mengetahui apakah motivasi belajar siswa bisa terlaksana ataupun masih kurang. Yang selanjutnya adalah sampaikan motivasi secara langsung. Guru dapat menyampaikan motivasi secara langsung, misalnya dengan kata-kata verbal secara langsung. Di situ siswa akan secara langsung terangsang dan termotivasi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pujian pada siswa. Guru wajib ataupun sering-sering memberikan pujian kepada siswa agar siswanya yakin, karena dengan pujian dari gurunya seseorang akan lebih dihargai. Sebagai siswa mungkin
merasa terhargai dan semangat untuk belajar. Selanjutnya, aktivitas dalam belajar. Pada prinsipnya, belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Selanjutnya adalah perlunya aktivitas dalam belajar. Karena aktivitas dalam belajar sangat penting. Tidak ada belajar kalau tidak aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebagai rasionalitasnya, hal ini juga mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan. Ahli yang pertama adalah Montessori, yang mengungkapkan anak-anak memiliki tenaga untuk berkembang, membentuk sendiri. Jadi pendidik memberikan pembimbingan dan perencanaan segala kegiatan yang diperbuat oleh anak didik. Selanjutnya adalah dari Rousseau, mengungkapkan bahwa segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dan dengan bekerja sendiri, dan dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Dengan mengemukakan beberapa pandangan dari berbagai ahli tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan belajar mengajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Cukup sekian dari saya, terima kasih.